Untuk oncolytic virus ini adalah bukan hal yang baru. Ini sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah berapa dekade menjadi suatu penelitian, menjadi suatu potensi untuk agen spesifik terhadap kanker. Dan kelebihannya ini dapat kita gunakan personalize ya untuk pasien, jadi tidak seperti obat-obat lain yang secara umum kita tembak semua selnya. Jadi ini dapat menjadi suatu janji bagi kita semua, para klinisi dan juga pasien, keluarga pasien dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan oncolytic virus ini di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy berbagi a stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan ini gila banget sih ya, karena kita malam-malam nih. Jam berapa nih ya? Wah, jam 9:30 malam rekamannya ya. Karena tamu yang datang sekarang ini sangat spesial ya. Nah, jarang banget kita bisa tampilin beliau. Dan asik banget nih, nanti saya bacain nih kurikulum vitae-nya. Beliau adalah Dr. Teridah Ginting, PhD. Beliau merupakan Principal Investigator di Divisi Imunologi Marine ya, Mukhtar Yadi Institute for Nanotechnology sejak tahun 2013, dan project research-nya adalah terutama mengenai oncolytic Newcastle disease virus and anti-COVID-19 IgG1 development. Nah, terus kemudian banyak publikasi dan jurnal-jurnal yang telah dihasilkan olehnya, dan saat ini selain dia juga merupakan principal investigator di Mukhtar Yadi Institute for Nanotechnology, juga merupakan Indonesia Program Director of US Association of Public Health Laboratories and Consultant for US CDC in Indonesia. Nah, dan beliau ini tahun 1997 sampai 2004 merupakan Doctor of Veterinary Medicine di IPB ya. Lalu kemudian pada saat 2007 sampai 2008 merupakan research student predoctoral program pada Avian Zoonosis Research Center di Tottori University, Japan. Dan bidang studinya adalah zoonotic infection, clinical and molecular virology of influenza virus. Di tahun 2008 sampai 2012 beliau menjalani PhD di Medical Science, Faculty of Medicine, Kobe University, Jepang, di mana field of study-nya adalah zoonotic infection, clinical and molecular virology of influenza virus. Ini salah satu project beliau yang penting adalah ini nih, potential of NDV sebagai oncolytic and anti-tumor immunomodulatory agent. Tapi sebelum itu, ya, saya panggilkan teman saya, Dr. Siti Nadiroh, yang dia baru pulang dari jaga di malam hari ini. Mudah-mudahan dia nggak ngantuk. Udah ngopi belum, Po? Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Ya, Dok, ketahuan sudah ngopi sih tadi. Pulang, makan, ngopi, siap-siap. Alhamdulillah. Ya, tetap bisa duduk manis sama Dr. Aisy. Untuk menyambut bicara terbaru hari ini. Siapa ya, Dok? Dr. Daerah dokter hewan, Dok. Dokter hewan. Nanti kita tanya sama dia, bener nggak? Nih apa yang saya tadi CV ringkas ya. Sebetulnya banyak, kalau kita sebutin banyak banget tuh CV-nya, tapi saya ringkas dan itu ringkasan dari ringkasan. Oke, kita panggil aja Mbak Teridah Ginting ya, atau kalau misalnya akrabnya saya panggil Mbak Ida. Selamat malam, Mbak Ida. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak Ida. Salam kenal. Salam kenal juga. Deg-degan loh, Dokter Aisy. Waduh, kita yang deg-degan karena biasanya kan kita wawancara dokter gitu yang bahasanya kita udah kenal gitu ya. Nah, tapi sekarang kita udah mulai memberanikan diri, udah ini nih nyebrang ke sektor lain. Kemarin kita wawancara dari komputer ya, mengenai artificial intelligence ya. Terus kemudian juga sekarang nih seorang virolog kita wawancara. Nah, sebelum masuk ke dalam yang
topik yang kita janjiin untuk diomongin ya, mengenai peran virus untuk agent menghadapi kanker, ya kan, oncolytic virus gitu ya. Mungkin buat orang awam, karena target kita adalah awam dan dokter-dokter umum nih, Mbak Terida. Mengenai virus itu, ya, karena virolog kan virus nih ya, ahli tentang virus. Nah, virus itu sendiri tuh sebetulnya makhluk hidup apa makhluk mati sih sebetulnya? Itu tuh. Ya, sebenarnya kalau diklasifikasi kita tidak bisa bilang dia sebagai makhluk hidup ya, karena kan sebenarnya virus ini hanya sekedar partikel. Sedangkan kalau makhluk hidup kan memiliki unit terkecil yang kita sebut sebagai sel yang dapat mengorganisasi pertumbuhan sel itu, pembelahan sel dan lain-lain. Tetapi kalau virus itu justru sebenarnya tanpa sel yang hidup, dia tidak bisa hidup. Jadi kalau di luar sel hidup, dia mati. Jadi dia dapat dengan cara menginfeksi, barulah dia dapat bereplikasi dengan menggunakan apa yang ada di dalam sel hidup itu. Jadi batasan antara suatu makhluk hidup dengan yang bukan hidup secara biologi ini apa? Kalau makhluk hidup harus memiliki satuan terkecil dari makhluk hidup, yaitu yang disebut dengan sel dengan organel-organelnya, untuk dapat bereplikasi, tentunya dapat bereplikasi dan dapat mengekspresikan gen-gen yang diperlukan, dan dia juga dapat menjadi, kalau dia sel itu adalah sel awal atau kita bilang sebagai sel punca, dia punya regulasi, dia mau jadi apa nanti dan lain-lain. Tetapi kalau tanpa itu kita tidak bisa bilang sebagai suatu makhluk hidup. Oke, wah ini ribet ya. Udah pertama makhluk hidup atau bukan aja udah ribet. Nanti kan yang lebih ribet lagi. Oke, Mbak, masuk ke dalam virus untuk penggunaan sebagai salah satu alternatif untuk menghadapi kanker ini. Oncolytic virus. Bagaimana satu virus itu bisa digunakan sebagai antitumor? Jadi tadi kita sudah awali ya bagaimana suatu virus dia dapat bereplikasi. Bereplikasi artinya dia dapat memperbanyak diri, yaitu dengan cara dia menggunakan kita sebut sebagai mesin yang ada di dalam sel hidup, yang ada di dalam sel inang. Dia menggunakan mesin-mesin itu untuk dia gunakan untuk bereplikasi. Dan dalam prosesnya di dalam sel itu macam-macam yang dapat terjadi. Mulai dari virus itu menginfeksi, mulai dari virus itu menggunakan misalnya penggalan-penggalan materi genetik di dalam tubuh kita untuk bereplikasi dan menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel kita untuk bereplikasi, sehingga jadilah dia virus baru. Dalam prosesnya itu ada hal-hal yang terjadi. Jadi di sel itu dia biasanya mati. Secara umum dia akan mati. Ya. Jadi kematian sel inilah, kematian sel yang diinfeksi oleh virus inilah yang menjadi dasar-dasar bagaimana kita dapat memanfaatkan virus bukan sebagai virus yang sebagai agen penyakit menjadi suatu senjata untuk menghancurkan suatu sel. Sel yang apa? Sel yang tidak kita inginkan atau sel kanker begitu. Jadi termasuk senjata biologis nih, Mbak. Senjata biologis kalau dia jahat, tapi kalau tidak jahat, kalau dia baik kan ya. Kan tergantung kita ya, makanya mau ke mana ya. Gitu. Iya, tergantung kita. Gitu. Oke. Baik, sebelum saya bertanya lebih jauh, coba Ipo dulu nih. Kita bertahap nih, pelan-pelan nih, Po. Karena nih yang kita bahas nih. Sesuatu yang baru nih, Dok. Iya, makhluk halus. Halus yang tidak kelihatan, Mbak Ida. Jadi, ya, Mbak Ida, jadi kan selama ini kita berkutat dengan virus itu dalam kutipan virus penyebab penyakit. Nah, ternyata kan tadi Mbak Ida bilang virus bisa sebagai agent untuk anti-cancer. Maybe ya. Terus ada juga beberapa kanker yang disebabkan oleh virus. Nah, itu saya belum terlalu paham ya, maksudnya bagaimana kita bisa memanfaatkan ada virus yang menyebabkan kanker, ada virus yang bisa kita manfaatkan anti kanker.
Nah, itu caranya gimana, Mbak Ida? Kenapa dua hal yang ada berlawanan itu kemudian bisa kita pilih-pilih gitu? Nah, jadi kalau tadi yang disebutkan oleh Mbak Ipo tuh ada yang disebut oncogenic virus, ada oncolytic virus. Jadi virus itu kita bisa secara umum kita bisa bedakan jadi virus pemicu kanker dan virus penghancur kanker. Tentunya tidak semua virus dapat kita gunakan untuk penghancur. Karena tadi juga sudah disebutkan, Mbak Ipo bilang kalau ada nih banyak sekali virus yang menyebabkan kanker. Itu betul sekali. Jadi itu yang harus kita perhatikan satu sebagai memilih virus onkolitik ya. Kalau virus yang onkogenik atau pemicu kanker itu dia sifatnya biasanya mampu berintegrasi ya dengan gen kita. Karena dia virus itu secara umum ada yang replikasinya di dalam inti sel kita. Kalau di dalam inti sel kan ada materi genetik. Kemudian dia dapat menggunakan materi genetik di dalam sel kita untuk proses replikasinya dan di situ bisa terjadi mutasi-mutasi, pertukaran-pertukaran dan lain-lain. Terjadilah kanker begitu. Sehingga itu banyak sih ya pertanyaan seperti ini. Ini kalau menggunakan oncolytic virus nanti malahan memicu kanker atau tidak. Yeah. Nah itu memang pemilihan virusnya yang benar. Yeah. Bagaimana? Begitu dok. Ya. Nah, aku ini dulu, aku lanjutin dulu nih Po. Karena ini menarik. Kan kita dulu kenal nih kalau virus ada virus DNA sama virus RNA. Nah, yang mana di antara dua itu yang oncogenik, yang mana yang oncolytic? Atau campur? Bisa yang mana saja bisa karena kan di dalam proses replikasi virus ini dia baik DNA atau RNA dia akan menggunakan machinery dari host. Jadi apapun dapat terjadi, tetapi yang paling dikhawatirkan adalah pada saat replikasi itu terjadi di nukleus. Begitu. Ya. Ya. Oke, jadi dua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa. Bisa ya. Dua-duanya. Dan dua-duanya bisa berintegrasi dengan DNA kita? Dua-duanya bisa berintegrasi dengan DNA kita kalau dia replikasinya di dalam nukleus. Oke, silakan Po. Saya masih mungkin saya yang awam ya Mbak Ida ya. Jadi kalau kita milih virus itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, tidak terlihat, tapi dia menimbulkan efek. Jadi baru ketahuan kayak efek. Ya katakan yang paling gampang sekarang ini kan kayak SARS atau COVID ya, itu kan nggak kelihatan tapi efeknya yang terlihat. Nah kalau misalnya kita mau mencari nih virus yang mana yang tepat, itu prosesnya melalui apa ya Mbak Ida? Jadi kan tadi, virusnya tergantung kita pemilihan virus yang mana. Nah proses pemilihannya dari apa, atau ngambil yang ini, begini, itu saya belum nangkep. Maaf Mbak Ida. Gimana caranya? Kalau misalnya kayak Ipo kan sekarang, Ipo tuh yang pakai jilbab merah, pakai kacamata itu tuh. Kalau Dr. Aisy tuh yang ya dia pakai headphone gitu ya, kelihatan. Nah, kalau ini kan halus nih Mbak. Gimana caranya tuh? Nah, itu kebanyakan dimulai dari sejarah sih. Jadi sejarah oncolytic virus ini sebenarnya sudah lama sekali. Jadi ini sebenarnya teknologi yang orang sudah lihat fenomenanya sejak zaman dulu begitu loh. Mungkin kalau bisa diceritakan khusus untuk Newcastle disease virus itu mungkin sekitar tahun 1940, 1930 itu orang sudah melihat fenomena di mana ternyata pasien leukemia ini setelah mendapat vaksinasi dia memulih begitu, keadaannya membaik. Kemudian ada lagi laporan misalnya bukan hanya virus ya, agen seperti bakteri Streptococcus waktu itu. Ada juga tuh yang menguji cobakan. Ternyata pasien yang melanoma ini terkena infeksi Streptococcus kok malahan membaik melanomanya. Dan melanoma itu kanker kulit ya? Ya, kanker kulit, leukemia. Kemudian ada juga yang dari laporan dari Burkitt limfoma juga yang ternyata setelah mendapat vaksinasi atau vaksinasi live ya, live virus atau virus hidup. Ada juga yang setelah terinfeksi dalam suatu outbreak, dalam suatu wabah influenza, ternyata kok menyembuh ya gitu. Nah, disitulah baru
banyak penelitian ini mengapa bisa terjadi fenomena seperti ini. Jadi sebenarnya tidak bisa kita random ya seperti sekarang kan virus SARS-CoV-2 begitu. Ini kan virus baru. Sejarahnya hanya menyebabkan penyakit lalu kita mau uji coba dia sebagai onkolitik. Nah, itu memerlukan banyak sekali pertimbangan apakah suatu onkolitik virus ini kita harus bagaimana ya Mas? Iya. Apakah suatu yang sangat menginfeksi ini worth it untuk kita cobakan ke pasien kanker dan lain-lain. Tentunya pemilihannya seperti itu. Nggak serta-merta ya, langsung virus baru, kemudian kita pakai. Waduh, kacau itu urusan. Iya, masih panjang itu penelitiannya kalau untuk corona mungkin ya. Iya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita membedakan itu perbedaan antara masing-masing virus dari apanya sih? Sequence nukleotidanya atau apanya? Kalau virus itu memang tadi seperti sudah disebutkan oleh Dr. Aisy, ada virus DNA, ada virus RNA ya. Kemudian virus DNA ini sendiri ada yang single stranded atau satu pita, ada yang 2 pita. RNA juga ada yang 1 pita, ada yang 2 pita. Sedangkan kalau pita DNA ini ada yang positif, ada yang negatif, begitu ya. Jadi itu klasifikasi virus. Kemudian ada yang materi genetiknya ini fragmented atau putus, ada yang 1 panjang begitu. Nah, itu secara umum membedakan virus itu seperti itu. Kalau dari materi genetiknya, cuman kalau dari host kita juga bisa bedakan virus yang memang dia murni menginfeksi manusia, kemudian juga virus yang murni menginfeksi hewan, kemudian ada juga yang zoonotik yang bisa dua-duanya. Oke. Gimana udah terjawab ya gimana cara pakai virus tuh, cara memilihannya gitu ya. Cuma sih mungkin sebelum aplikasi nih Mbak Ida, kalau misalnya kan kita nggak mungkin tiba-tiba ngambil virus ini buat dicek onkolitik, kan ini nggak mungkin. Pasti kita akan lihat lagi mungkin punya orang lain ini mulai dari mana sih. Kalau misal kita mau mulai, pasti kan jatuhnya penelitian dulu ya Mbak Ida ya. Nah, itu mulai penelitian itu dari mana? Kita kan pasti dari jurnal dulu, oh virus ini nih, deteksi ini misalnya virus A. Di pasien kanker akan kedetek jika diambil darahnya, misal nih, darah dicek, oh ada. Nah, kalau misalnya tahu ini fungsinya nanti onkolitik, kita harus periksa apanya untuk masuk ini virusnya. Jadi, kedepannya apa yang kita nilai? Kan kalau kita nilai misalnya ini virus masuk ke orang, kita nilai hasilnya perbaikan itu kan lama ya, dan pasien kanker kan pasti dia ada kemo, sinar, dan lain-lain. Nah, kita jadi nggak terlalu ngerti kalau karena virusnya ini yang onkolitiknya. Nah, itu nilainya dari mana ya, Mbak Ida? Misalnya dia berefek onkolitik. Oke, jadi kalau untuk virus ini sendiri tadi dimulainya kita semua penelitian itu tidak bisa mulai tanpa ada evidence. Tadi aku sudah ceritakan ya bagaimana kalau ini ada laporan-laporan seperti ini, kemudian ada penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, penelitian-penelitian lebih lanjut ini dilakukan untuk membuktikan si hipotesis si peneliti gitu. Dengan namanya hipotesisnya ini sepertinya nih virus ini mengobati kanker deh gitu ya. Kemudian dibawa ke laboratorium. Lalu kita uji cobakan. Kita sekarang sudah ada teknologi kultur sel ya. Kultur sel itu kan kebanyakan kultur sel yang ditumbuhkan di laboratorium itu biasanya kultur sel kanker. Karena mudah ditumbuhkan. Dia proliferasi atau perbanyakannya cepat sekali. Cepat ya. Ya. Nah, itu bisa kita sudah banyak sekali sekarang kultur sel kanker macam apapun yang bisa kita uji cobakan. Kalau secara khusus yang aku lakukan begitu ya. Jadi aku mencoba menguji onkolitik virus ini against sel kanker dan sel sehat. Kita infeksi, kita lihat di laboratorium nih ya. Di laboratorium ya. Di laboratorium itu kita infeksi, kita lihat secara in vitro. Sel hidup loh, Bu. Kenapa? Selnya sel hidup. Sel hidup ya, sel kultur. Ya, sel kultur, kita kultur begitu sel tumor dan sel normal.
sama-sama diinfeksi, lalu kita lihat kematian selnya. Ternyata yang ini virus ini ternyata di sel kanker mematikan, tetapi di sel tumor tuh di sel normal tuh tidak begitu. Itu secara in vitro, tapi secara in vivo juga diuji cobakan juga. Kita harus uji coba juga ke hewan coba dulu. Hewan coba kita suntik tuh virus yang kita duga dia bisa menjadi oncolytic virus. Ini hewannya mati atau enggak? Lalu kalau misalnya si hewan coba ini kita tanamkan tumor di situ, harapannya si tumornya mati, hewannya mesti hidup. Iya dong. Jadi itu. Dari situ. Kemudian ya kita lihatlah biasanya namanya juga proses infeksi ya. Pada saat proses infeksi itu pasti ada respon-respon imun. Respon-respon imunnya kita lihat. Respon imunnya ini damaging atau merusak terhadap si host atau tidak. Kemudian kita lihat lagi respon imun apa sih yang dipicu oleh virus begitu ya. Umumnya oncolytic virus itu, terutama yang aku teliti sekarang Newcastle disease itu, dia itu ternyata memiliki kemampuan menginduksi interferon dalam jumlah tinggi. Virus ini lemah sekali dalam hal bereplikasi. Yaitu virus yang justru kalau kita suntikkan ke mamalia, dia kalah. Jadi sangat sulit mengharapkan si virus ini untuk membunuh sel dengan cara replikasi tadi yang tadi di awal aku jelaskan direct gitu ya. Ya, secara langsung dia ngancurin itu sangat kecil kemungkinannya. Justru ada Newcastle. Salah. Tapi ternyata dia memiliki mekanisme menghasilkan interferon itu gitu. Oke, interferon itulah kemudian yang menghancurkan si sel kanker itu. Nah, jadi itu dok. Banyak sekali mekanismenya jadi oncolytic virus ini. Yang tadi yang secara langsung kita bilang direct dia killing gitu. Yang satu lagi secara tidak langsung dengan menghasilkan cytokine. Oke, nah ini sebelum lebih dalam dan saya pengen ngulik lebih dalam sebetulnya ya. Wow. Nah, Newcastle disease atau Newcastle virus itu kan salah satu jenis oncolytic virus, ya kan? Ya. Nah, berarti kan banyak lagi dong, ada yang lain dong selain itu. Mungkin bisa disebutkan contohnya, Mbak Ida? Sekarang sih yang sudah masuk ke sudah approve ya, diantaranya ada yang namanya reovirus. Reovirus ini juga dia double stranded, dia virus RNA tapi dia double strand dan dia juga replikasinya di sitoplasma, jadi tidak ada integrasi dengan nukleus begitu. Nah itu sudah diproduksi juga ya. Nama produknya kalau tidak salah Reolysin. Dia dari reovirus. Kemudian satu lagi ada dari yang sudah approve FDA itu lupa mereknya apa, tapi dia dari herpes simplex. Herpes simplex virus. Itu juga sudah di approve ya untuk pengobatan gitu. Adenovirus juga ada. Adenovirus. Oke. Kalau kayak lentivirus nggak masuk sebagai oncolytic ya? Enggak. Kalau lentivirus itu dia sebagai vektor sih. Sebenarnya banyak sih sudah penelitian ya lentivirus itu untuk menyisipkan gen seperti transfer gen. Tapi sebagai oncolytic virus itu belum ya. Mungkin penelitian sudah ada sih. Oke. Ini menarik. Nah, kenapa Mbak Ida tertarik sama ya Newcastle? Apa karena ini penggemar football? Newcastle United sama Manchester United. Saya soalnya keingetan itu kalau Newcastle udah. Kenapa Mbak? Newcastle disease ya, banyak sih yang tanya nih kenapa sih Newcastle disease begitu ya? Iya. Kenapa bukan yang sudah approve itu kan lebih menarik tuh gitu kan? Iya. Jadi Newcastle, ada yang tahu mungkin? Wah, jadi balik lagi. Ya, jawabannya ya
nggak tahu soalnya. Jadi kalau Newcastle disease virus ini adalah penyebab penyakit tetelo di unggas. Jadi tetelo di unggas itu adalah salah satu penyakit yang banyak sekali di Indonesia. Di peternakan-peternakan itu adalah salah satu yang masalah begitu. Jadi semua peternakan ayam besar begitu, pada umumnya mereka sudah mulai pasti mereka akan vaksin. Karena kalau kena penyakit tetelo itu satu peternakan habis. Iya, benar. Oh, Dokter Aisyah tahu ya, Dokter Ipo ada juga. Temanku yang dulu ternak ayam terus kemudian paling takut sama tetelo itu. Nah, iya betul. Nah, jadi tetelo ini ternyata ini adalah plasma nutfah di mataku begitu loh. Begitu pulang dari Jepang sebagai seorang virologis yang bekerja di Research Institute khusus kanker. Nah, baru mikir begitu ya. Jadi baru mikir ilmu apa yang aku bisa aplikasikan di Merin begitu. Ya, sebagai dokter hewan juga aku paham kalau misalnya tetelo ini banyak sekali di Indonesia dan begitu banyaknya tetelo kita tidak pernah dengar ada manusia atau peternak yang terkena tetelo. Gitu. Ya, tanpa kita pakai APD gitu mungkin aku juga punya ayam sih kadang-kadang juga dulu pernah ada yang mati tetelo itu kita nggak pernah. Iya, aku kalau misalnya Mbak Ida cerita tentang ayam, ingat yang waktu ini kita zooman terus pagi-pagi ada kukuruyuk kalau nggak salah. Iya. Aku punya ayam dok. Nah, lanjut Mbak. Iya, jadi setelah berbagai pertimbangan Newcastle disease ini sebagai plasma nutfah di Indonesia yang belum pernah dieksplor, belum pernah kita berpikir sampai sejauh itu, baru aku beranikan diri untuk membuat proposal ini, ditambah dengan bukti-bukti ilmiah ya, bukti-bukti ilmiah banyak juga sudah di luar negeri, di Jerman, kemudian di Amerika juga melakukan penelitian Newcastle disease virus, tetapi perhatian terhadap Newcastle disease virus ini sangat minim sekali. Sangat minim dalam hal karena virus ini lemah. Lemah artinya kebanyakan peneliti memilih virus-virus yang lain yang lebih agresif, tetapi direkombinan begitu supaya agak lemah. Baru itu yang digunakan untuk oncolytic virus. Tapi kalau Newcastle disease virus ini, karena begitu lemahnya, orang tidak mau menggunakan karena sulit menurut mereka. Oke. Ya, sulit untuk secara langsung membunuh, tetapi ternyata dia memiliki potensi-potensi lain dalam menginduksi interferon dan lain-lain. Dan kalau masalah tadi kita juga sudah bicara tentang bagaimana suatu virus yang baru dan virus yang baru itu kan artinya belum dapat kita bilang dia berfungsi sebagai onkolitik atau dia berfungsi sebagai onkogenik atau virus berbahaya. Nah, kalau virus Newcastle ini itu pertama kali di dunia itu dilaporkan di Jawa justru. Dari tahun 1926 di suatu wabah di Jawa Barat. Jadi begitu virus itu sudah bertahun-tahun gitu hidup sama kita gitu sebenarnya. Jadi itulah evidence itu aku berani kalau bilang Newcastle disease ini memiliki potensi dan dia aman. Kenapa namanya Newcastle ya? Dilaporkannya dari Newcastle. Oh gitu ya. Padahal pertama kali ditemukan di Jawa. Newcastle, ya betul. Aduh, wah gimana tuh? Kan kita yang menemukan lagi dok. Iya, waduh, kita mesti belajar ini nih, punya semangat untuk belajar lagi nih orang-orang kita ya, gitu ya. Habis yang dipelajari hal yang nggak kelihatan dok. Nggak apa-apa. Kalau dokter enak ya, kalau dokter enak kan kelihatan ini ada bentol, ada merah-merah. Oh ini kalau virologis barang yang dilihatnya nggak kelihatan. Iya, masih bisa ditebak-tebak ya. Oke, nah jadi Newcastle itu pertama kali ditemukan, dilaporkan ya mungkin ya dari Newcastle tersebut. Nah, sekarang kan dia mempunyai efek tidak secara langsung dengan merangsang sitokin gitu kan. Berarti kan perlu waktu dong dibandingkan dengan yang direct ya, direct sitotoksik kan.
Nah, itu bukannya suatu kelemahan, Mbak? Ya, betul. Itu adalah suatu kelemahan dari Newcastle disease virus dibandingkan virus-virus lain yang lebih agresif begitu. Jadi salah satu kelemahan yang ininya adalah pada saat kita injeksikan itu mungkin dia awal-awalnya itu masih oke ya, masih efektif begitu ya dalam menekan tumor. Tetapi di beberapa penelitian, artinya di penelitian di klinis juga, di pasien dan juga di hewan coba, setelah penyuntikan keberapa itu kita harus selalu tambah dosisnya. Karena kenapa? Sudah terbentuk antibodi terhadap si virus itu. Nah, itu salah satu kelemahan, tetapi salah satu kelemahan tetapi yang dapat kita manfaatkan dari situ adalah banyak sekali ya potensi Newcastle disease ini. Mungkin kita bisa memproduksi interferon di dalam cell culture dengan menggunakan Newcastle disease virus ya. Jadi lalu kita ekstraksi interferonnya menjadi suatu produk bisa, atau mungkin kita Newcastle disease virus ini bisa kita loading dengan kargo untuk menambahkan kemampuan dia untuk tumbuh bertahan hidup di dalam sel bisa, atau kita tambahkan suatu antigen masking namanya, artinya kita bungkus gitu ya permukaan antigeniknya supaya tidak mudah dikenali oleh sistem imun. Masya Allah, itu jadi artinya banyak teknik-teknik yang kita bisa lakukan ya untuk membuat ini lebih efektif, tapi side effect-nya minimal gitu ya? Ya, side effect-nya minimal. Kalau Newcastle disease virus atau aku bilang ND aja ya. Kalau ND ini sendiri juga sebenarnya tipenya macam-macam sih dok. Jadi ada yang memang dia sangat lemah atau kita sebut sebagai lentogenik. Kemudian ada yang velogenik yang artinya dia lebih virulen, dan ada yang di tengah-tengah. Kalau yang di lemah ini, yang sangat lemah ini, dia memang kita hanya manfaatkan kemampuan dia menghasilkan interferon. Tapi kalau yang kuat ini atau yang tengah-tengah dengan kuat ini, kita bisa manfaatkan dia dua potensi tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu kayak bahasa Spanyol tuh lento, ya kan? Oh ya mungkin dari iya. Kalau dulu soalnya kalau bahasa musik kan bahasa Spanyol semua tuh. Lentissimo, lento gitu. Jadi nyambungnya ke situ, Po. Oke. Silakan Po, kalau misalnya masih bingung, pasti lo masih bingung gue biasa. Ya benar. Bagi Mbak Ida yang sudah pernah manfaatkan si virus untuk onpolitik, pernah pada kanker apa Mbak? Terus virusnya apa? Ini kan Mbak masih ada yang dalam tahap penelitian, tapi pasti sudah ada yang sudah jadi kan. Jadi kok saya belum pernah tahu. Jadi yang saya pengen tanya, apa sih yang udah pernah dikasih ke kanker apa, terus virusnya apa? Yang pernah itu misalnya melanoma ya. Melanoma itu tadi yang berbasis measles, herpes simplex. Ya, kemudian ada lagi yang reolisin itu dia kalau tidak salah dia di melanoma juga, dan dia juga prostate cancer kalau nggak salah. Itu udah human, Mbak? Sudah approve untuk human. Ya. Dan masih di bawah research atau udah lewat uji klinis? Sudah FDA approve, berarti memang approve, ya. Ya. Sudah dipraktekkan kan berarti sudah sudah dapat sudah dapat digunakan di pasien gitu. Di luar tapinya kan? Ya, di luar nih masih. Karena kita nanti kalau masuk ke sini kan mesti pakai regulasi BPOM dan segala macam. Iya, mungkin kalau di Indonesia salah satunya sulitnya itu kali ya. Hasilnya bagus, Mbak Ida. Bagus. Memang sudah kebanyakan tuh kalau dibilang persentasenya kurang tahu berapa ya, tetapi efektif ya, mungkin efektif tergantung derajat melanomanya juga. Tetapi kalau misalnya menurut yang aku tahu gitu ya, bahkan melanomanya yang sudah metastasis ke limfonodus pun bisa begitu ya, karena kan virus ini kan juga ikut replikasi ya. Jadi dia perginya kemana-mana begitu.
Nah, itu dia bisa. Dan dia juga sudah terbukti spesifik. Jadi spesifik terhadap si tumornya, tetapi tidak mengganggu si sel hostnya. Iya. Disuntik atau disuntik. Oh, intravena ya? Ya, intravena. Ya. Oh, itu berarti kalau misalnya melanomanya, kan kebanyakan melanoma di kulit ya? Ya. Misalnya udah menyebar atau meta ke tulang, yang di tulang pun juga ikut kena imbasnya, perbaikan. Ya, kalau kita mengharapkan dia, kalau kita suntiknya intravena, memang tujuannya dia supaya ke seluruh tubuh ya. Tadi yang kalau sampai tulang belum tahu ya, terus terang nanti aku cek lagi deh. Tetapi dia sampai yang di limfonodus, melanoma yang sudah metastasis ditemukan di limfonodus pun bisa. Wow. Iya, soalnya kan, sorry, maksudnya rumah sakit tertentu itu kan banyak ada yang kankernya sudah menyebar luas. Terus pas menyebar luas itu kan kadang dia menyebarnya hal yang kecil kan, mungkin bukan hanya KGB ya, Mbak Indah. Jadi tergantung menyebar. Namun kalau KGB itu kan darah kan, deket kan, darah sama KGB kan sama-sama untuk menyebar kemana-mana. Cuma kalau yang kayak udah KGB ini apa ya? KGB itu kelenjar getah bening. Kita bilang limfonoda ya. Kan sama. Kalau misalnya ke tulang atau ke organ itu kan jadi kesannya dia kan nempel ya. Apakah mungkin itu virusnya nanti akan nempel ke situ, terus nanti perbaikan juga di situ mungkin. Jadi lebih keren. Mungkin. Bahkan bagus ya. Kalau ini suatu fase 1 atau fase 2 ya, nggak ingat juga. Clinical study menggunakan Newcastle disease virus itu pernah dilakukan pada pasien brain cancer. Brain metastasis. Ya. Atau brain metastasis memang primernya di brain. Iya. Kita bayangkan kalau kita mau mengobati brain cancer kan sulit ya. Sulitnya karena ada blood brain barrier kan. Betul itu jadi penghalang tuh ya. Ya. Kalau mau di surgery pasti pasiennya kasihan, nanti ada kehilangan fungsi-fungsi dan lain-lain begitu. Jadi pernah dicobakan glioblastoma multiforme, jadi itu kan sudah stadium 4 ya kalau tidak salah ya. WHO 4 ya. Iya, betul ya. Jadi dengan Newcastle disease virus ini mungkin ada dari berapa belas pasien begitu, satu complete regression dari ya. Jadi waktu itu di laporannya itu aku lihat dari scan otaknya itu ya, CT scan-nya itu. CT scan. Dari yang mungkin masanya tadi besar ya lama-lama menciut sampai hilang begitu. Oke. Mbak, yang setahu Mbak Ida itu udah dilakukan secara klinis, secara pelayanan klinis itu di negara mana aja? Jerman ya yang kalau Jerman lebih advance lagi ya, artinya bukan sekedar menggunakan virus itu killing gitu langsung begitu. Tetapi dia sudah dengan dendritic cell dan lain-lain begitu. Oke. Kemudian Amerika, kemudian Israel, kemudian Cina. Ya. Tapi dua peneliti yang banyak sekali papernya aku baca ini yang dari Jerman, Volker Schermerhorn, dan yang di John Hopkins itu bukan John Hopkins, Mount Sinai Hospital itu Dr. Dimitri Zamarin. Oke. Wow. Jadi tadi tuh nyerempet tuh dendritik gitu kan. Itu kan agak beda ya karena dia kan bukannya suatu zat yang asing, tapi sebetulnya dari bagian dari tubuh kita sendiri yang kemudian di-upgrade lah ya istilahnya ya, di-upgrade dengan teknik-teknik tertentu gitu kan. Sementara kalau yang virus ini kan memang dia namanya virus, suatu zat asing yang kemudian membantu mengenali si musuh ya, dalam hal ini si sel kanker ini gitu. Nah, apa sih kelemahan masing-masingnya, Mbak? Kalau dia virus saja dengan dendritic cell dendritic kan cell. juga sekarang lagi rame juga nih dendritic cell juga. Iya, vaksin ya. Jadi kalau misalnya virus ini, ya tadi kan mekanismenya macam-macam ya, dan secara tidak langsung dengan memproduksi sitokin dan lain-lain.
Nah, ini ada Dr. Volker Schermerhorn ini, dia membuat yang disebut sebagai NDV-DC. Jadi caranya adalah si sel tumor diambil dari pasien, dikultur di lab, lalu diinfeksikan oleh NDV. Oke. Diinfeksikan oleh NDV menghasilkan tumor lyset namanya. Jadi tahan antigen sel tumor gitu. Nah, kemudian dendritik sel dari tubuh pasien diambil juga. Lalu kultur bersama-sama dengan tumor lyset ini. Wow. Diperkenalkan gitu. Jadi waduh, itu kombinasi ya kan artinya kan? Ya, kombinasi. Masya Allah. Terus Mbak, menarik nih. Lalu semuanya itu dikembalikan ke tubuh pasien. Iya. Oke. Jadi diharapkan si dendritik itu udah kenal aja yang sama yang tumornya kan? Iya, dia nggak akan nyerang sel normal kita. Iya. Jadi double efek gitu. Artinya kita si dendritik selnya ini juga sudah diperkenalkan dari luar. Kemudian kita masukkan juga si NDV-nya ini untuk bekerja dengan mekanisme lain. Gitu. Nah, oke. Itu seru. Seru banget. Nah, itu kan udah masuk ke terapi sel ya artinya ya? Ya, termasuk ke terapi sel. Sel terapi. Kalau nggak salah sih di Jerman itu sudah approve. Di Jerman, tapi belum, ya di Jerman berarti ya mungkin hanya di Badan POM-nya Jerman begitu ya. Iya. Ini penelitian ini sudah cukup lama, puluhan tahun lah. Nama produknya apa ya, lupa, ATV-NDV kalau nggak salah. Wih. Nah, sekarang yang dicobakan sama Mbak Ida itu ND yang sampai sejauh mana dan untuk kanker apa? Sekarang ini yang kita cobakan NDV kita itu dari strain namanya Lasota. Lasota ini adalah virus NDV yang lentogenik, yang tadi yang lemah ya. Lentogenik, dan dia tuh sudah berpuluh-puluh tahun digunakan di Indonesia sebagai vaksin strain. Jadi memang ini strain yang digunakan untuk vaksinasi ayam. Nah, ini begitu sangat lemahnya sehingga memang di sel culture itu kita lihat fenomena yang dia sangat sulit untuk membunuh ya, sangat sulit untuk membunuh. Artinya dia sangat sulit untuk bereplikasi. Kalau kita tanam di sel, lalu kita lihat besoknya atau 48 jam kemudian kita lihat itu virus itu nggak membanyak begitu loh. Jadi dia nggak membanyak tapi sel itu mati. Sel kanker itu mati. Jadi begitu kita teliti apa penyebab kematian sel ini, ternyata ya itu tadi interferon yang dihasilkan oleh si NDV ini, interferonnya tinggi sekali di situ. Jadi si virus itu tidak mampu bereplikasi dengan baik, tapi dia menghasilkan interferon yang tinggi. Jadi dia terus kayak misalnya masuk ke dalam sel terus ngasih sinyal ya, oh ini nih sel kanker gitu ya. Nah terus kemudian polisi-polisi ini, tentara-tentara kita langsung menyerang si sel kanker ya. Iya, jadi dia mekanismenya begitu. Di suatu penelitian di Amerika itu ternyata ada yang menguji coba begini. Jadi ada tikus nih. Tikus ini di pinggang kanannya ditanam sel kanker melanoma misalnya. Di pinggang kiri juga ditanam sel kanker melanoma misalnya. Jadi ada dua graft gitu ya. Nanti kalau si ND ini kita suntikan di kanan, di kanker kanan, itu ternyata yang kiri juga mati. Jadi dia itu adalah suatu fenomena di mana ternyata dia memang tidak secara langsung membunuhnya, tetapi dia mengirim sinyal-sinyal ke sel imun sehingga yang sebelah jauhnya pun mati begitu. Aduh, itu menarik. Jadi beda lagi kan ya. Tapi apakah memang benar cuma interferon doang yang terangsang, Mbak? Banyak. Yang lain? Banyak. Kalau yang aku fokus lebih ke interferon, tetapi sebenarnya banyak yang lain-lain, diantaranya paling umum memang interferon ya kalau untuk ND, tetapi ada yang lain-lain seperti interleukin 6, interleukin 8, kemudian juga TNF alpha. Dan juga ada yang penelitiannya ICOS juga. Nah, itu memang secara umum yang terjadi di situ adalah peningkatan misalnya
cytotoxic T, T helper juga meningkat, regulatory T juga menurun begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat natural killer juga bisa meningkat begitu. Nah itu kan jadi pertanyaan aku nih awam nih ya. Kalau misalnya memang dia kerjanya dengan meningkatkan interferon, kenapa nggak langsung aja kita suntikin interferon? Ngapain susah-susah nih pakai oncolytic virus? Karena dia pekerjaannya tidak hanya itu. Kalau interferon yang disuntikan oleh Dr. Aisy apa? Interferon apa? Interferon apa ya? Karena anak tuh ini ya jarang pakai ya. Nah, interferon itu sendiri kan ada macam-macam ya. Betul. Interferon tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, jadi kalau si NDV ini dia tipe 1 dan tipe 3 yang diinduksinya. Kemudian tipe 1 dan tipe 3 ini menurut penelitian kami itu kalau dia bekerja bersama-sama, dia itu akan menyebabkan apoptosis pada sel tumor. Tetapi tidak pada sel normal gitu. Seperti yang kita tahu sel tumor kan susah ya apoptosisnya. Tetapi ternyata NDV ini dia merangsang sel tumor itu menghasilkan tipe 1 dan tipe 3 yang dimana kalau bekerja sama dia akan menghasilkan derajat apoptosis yang tinggi begitu atau kematian sel yang tinggi. Nah, jadi kalau kita suntikan interferon dari luar, apakah respon itu bisa spesifik? Apakah bukannya akan memberi efek ke semua sel di dalam tubuh kita begitu? Itu kelebihan dari oncolytic virus itu. Wow. Bener ya, kayak ujian doktoral. Aku yang kayak ujian. Tadi nanya dulu, dok, harus belajar. Tapi kebayang kalau. Tapi nggak tahu, Ibu kebayang nggak? Kebayang sedikit kan dulu sempat dapat juga tuh dok yang kita belajar onko kan, onko basic onko 1, jadi sempat dikit-dikit nangkep, cuma sedikit sih Mbak Ida, nggak banyak. Sama kok aku juga. Ya, karena menarik kalau misalnya cancer kan kayak seperti pintu yang masih terbuka tapi ini nggak seluruhnya. Kita tuh banyak yang mesti dieksplor gitu ya kan. Dan ini nih satu modalitas yang luar biasa sebetulnya kalau kita memang membuka diri ya gitu. Nah, baik Mbak. Nah, Mbak, itu kan kita mulai nih kan banyak ya misalnya penemuan-penemuan misalnya yang kemudian diklaim jadi sebagai anti cancer. Tapi kan secara apa namanya ya? Secara hierarki itu kan kita harus lihat dulu dia di in vitro ya kan, di laboratorium, kemudian stepnya baru ke animal gitu ya, baru kemudian uji klinis ke human yang dari fase 1 sampai fase 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, yang ND ini udah sampai fase mana nih Mbak yang kalau di Indonesia nih? Di Indonesia jauh sekali Dok. Yang baru melakukan penelitian ND ini baru kami. Wow. Ya, baru kami dan mungkin setelah kami ini belakangan ini sudah ada beberapa publikasi juga dari Indonesia yang ternyata merujuk jurnal kami gitu untuk menggunakan Newcastle disease ini juga. Jadi kalau di Indonesia belum ada, kita masih sekarang tahapnya masih preklinis. Di hewan coba, jadi kita sudah coba di hewan di mencit begitu ya, kita suntik dosis tinggi NPV, ternyata mencitnya tambah gemuk gitu. Jangan-jangan karena kansernya? Bukan. Belum dikasih cancer, justru yang sehat. Yang sehat jadi tambah gemuk begitu. Benar, gemuk, Mbak Ida. Bisa bermain baru buat menggemuk. Susah amat makan aja kalau mau buat gemuk mah. Pakai disuntik NBV. Jadi itu bagi kita suatu ini suatu bukti ya. Berarti ini aman begitu. Oke. Tapi kalau di luar negeri sih Dok sudah fase clinical trial mungkin fase 3 ya mungkin ya. Karena kenapa mencari partisipan itu tidak mudah sebenarnya untuk masuk ke fase 4.
gitu. Iya. Aku udah pernah lihat animal lab-nya. Oh iya, udah pernah ya. Kok asik ya. Nah, mungkin nih orang bertanya-tanya, kan dari animal itu kenapa milihnya mencit sih gitu? Karena mencit ini pertama dia well studied gitu ya. Dia sudah dipelajari, udah banyak sekali data-data mencit dan banyak sekali kesamaan-kesamaan dengan manusia gitu, terutama dalam bidang sistem imun. Sistem imun mencit ini banyak kemiripan dengan manusia, dan juga mencit ini kan dia kontrol breedingnya itu kan baik ya, jadi kita bisa mempertahankan breednya begitu kalau mencit. Wah, menarik. Kan yang kalau misalnya di Animal Lab tuh ada apa aja sih? Mencit, terus kemudian ada apa lagi, Mbak? Iya, Mbak. Kalau kelinci juga termasuk, tapi yang kami lakukan di Merin itu tikus dan mencit. Nah, tapi kelinci juga, tikus juga bisa, primata, monyet ya biasanya. Kemudian ferret juga itu dia cocok sekali untuk studi infeksi virus gitu. Jadi biasanya untuk dalam menggunakan hewan coba kita harus bertahap. Dimulai dari hewan coba yang paling minimal paling jauh dengan manusia ya, seperti mencit, baru naik ke tikus, kelinci, kemudian ferret, baru primata ya. Ferret itu apa, Mbak Ida? Ferret itu apa ya? Musang mungkin ya? Musang ya. Terus dari pengalaman Mbak Ida, efek samping yang paling berat apa dari virus yang dimasuki sebagai onkolitik? Kalau di manusia itu flu-like illness. Jadi tapi dia bisa sembuh ya? Sembuh. Jadi kalau menurut laporan ada mild flu-like gejalanya. Jadi seperti ya demam-demam dan tapi itu biasanya awal ya, di awal penyuntikan dosis pertama. Tetapi setelah dosis berikutnya yang tadi aku bilang, biasanya tubuh manusia itu lebih respon imunnya lebih ini sama ND gitu, jadi lebih kuat justru. Mbak, kembali ke Animal Lab ya. Di kita tuh jarang ya Animal Lab itu. Kalau di Jepang kan setauku ya, nanti dikoreksi dan juga di-share ya pengalamannya ya. Kayaknya ada satu gedung khusus yang untuk Animal Lab kan gitu. Ya, betul. Dulu di kampus aku tuh, waktu aku di Totori dan juga waktu di Kobe, dan jadi kita punya satu gedung khusus untuk Animal Lab. Misalnya gedungnya lantai 5 begitu, nanti lantai 1 itu untuk mencit, lantai 2 tikus, nanti kelinci dan lain-lain. Tapi kalau primata beda lagi gedungnya. Biasanya gitu. Tuh. Wow, kita kan belum ada. Kita belum ada dong. Bukan belum ada, jarang ya? Jarang kan, Mbak? Belum ada. Belum ada dong. Itu yang modelnya seperti itu belum. Oh iya, maksudku yang ya tapi yang sederhana udah kan yang lab Mbak itu juga. Kayak di Merin kita masih rodents lah ya, masih belum ke primata, dan juga sebenarnya aku pengennya ada ayam juga sih gitu. Karena ya untuk ini kan NDV kan banyak pakai ayam ya gitu. Oke. Ya. Tapi kita punya etik sendiri kan dalam memakai hewan coba itu kan untuk penelitian. Oh iya. Harus ada ethical approval. Jadi kita harus submit dulu protokol penelitian kita, kemudian dikaji etik. Kemudian setelah disetujui oleh etik baru kita bisa lakukan. Iya, nggak sembarangan ya. Sembarangan. Gitu. Oke. Baik. Jadi artinya ini satu modalitas yang relatif baru ya kalau di kita nih. Nah, itu memang pentingnya hal itu diungkap adalah karena kita butuh pencerahan juga supaya akselerasi nih. Ya kan, kalau kita belum terpapar sama itu, ntar orang ngomong itu kita haho aja gitu ya kan. Apa ini gitu ya. Oke. Poh, masih ada pertanyaan nggak? Masih, Dok. Mbak Ida, tadi kan Mbak Ida bilangnya pertama pernah buat melanoma, terus glioblastoma multiforme. Ada kanker solid yang lain nggak yang kelihatan? Seperti kayak payudara atau osteosarkom yang kelihatan gede gitu loh, Mbak. Jadi pas Mbak ambil buat
periksa kan kelihatan tuh mengecil sama enggak yang terlihat. Kalau misalnya glioblastoma memang kelihatan, tapi kan dengan hasil CT scan-nya. Yang kanker lainnya ada nggak, Mbak? Kanker lain ada, tapi yang masih ini ya, yang masih fase klinis ya, belum approve. Macam-macam sih, kolorektal, liver, payudara, paru-paru, apalagi ya. Yang secara khusus yang pernah aku coba itu, head and neck squamous carcinoma itu termasuk apa sih? Karsinoma apa? Head and neck itu loh. Iya. Ada. Ya. Justru kalau solid itu lebih mudah sih. Daripada justru kalau di lab di Merin itu aku coba yang pernah aku coba itu semua pernah aku coba yang tadi aku sebut. Kemudian aku pernah coba limfoma, pernah coba leukemia. Nah, yang dua ini justru yang sulit. Leukemia dan limfoma ini. Kanker darah ya? Ya. Sangat padahal sulit. Dia kalau dipikir kalau intravena kan suntik juga ya di darah ya? Iya, mestinya kan lebih mudah ya. Nah, mungkin mekanismenya agak lain deh. Itu yang harus diteliti lebih lanjut. Itu yang bikin asik tuh ya. Pengobatannya berapa lama Mbak Ida yang sudah pernah pengalaman? Yang sudah pengalaman itu kalau yang aku tahu itu di glioblastoma ya. Di glioblastoma itu pengobatannya jadi setiap seminggu sekali itu disuntik itu selama berapa bulan ya, mungkin sekitar 8 bulan itu. Mungkin tapi semakin lama jarak penyuntikannya semakin dikurangi. Jadi selama 8 bulan terus diamati CT scan otaknya gitu, apa regresi apa. Dan perbaikan klinisnya juga ya, Mbak? Perbaikan klinis ya sampai complete regression. Ada yang hanya parsial, ada yang komplit begitu. Ya. Bagus nih. Iya. Itu di luar. Iya, maksudnya kan mungkin nanti bisa akan masuk ke Indonesia. Ya, harapannya itu ya. Sekarang tugas aku sekarang ini adalah mensosialisasikan ini bukan sesuatu yang mengerikan begitu, itu sih sebenarnya. Karena kan ini sesuatu yang baru kan, mungkin orang kan bertanya-tanya, pasti akan lebih banyak yang bertanya-tanya. Tetapi logikanya ini seperti vaksin saja sih. Bagaimana kita juga menerima vaksin kan menerima virus juga ya. Iya. Ya itu yang tadi yang saya bilang di awal kan, biological weapon nih gitu kan. Nah, untuk kayak gitu kita perlu lab yang BSL berapa, Mbak? BSL 2. Cukup ya? Karena tergantung virusnya sih. Jadi kalau virus Newcastle ini adalah kategori agen di BSL 2 lab. Kecuali kalau dia sudah direkombinan, begitu mungkin kita harus meningkatkan safety levelnya. Oke. BSL 2 itu berarti APD-nya level 2 ya? Level 2. Jadi kalau kita bicara tentang BSL 2 itu lain lagi itu. Level. Itu satu mata kuliah lagi, Po. Itu kuliahnya. Lagi udah ready, Mbak Ida. Labnya Dr. kan bisa tuh BSL 2, tinggal dokter mau yang mencoba yang mana gitu. Kalau Dr. Aisy justru baiknya kan Dr. Aisy kan pasti punya akses ke sel tumor pasien ya. Hasil biopsi itu bisa dikultur lebih lanjut, dicobakan saja dulu di sel culture dengan NDV. Mati atau tidak? Ya kapan-kapan Mbak Ida main lagi ya. Kan udah kelar nih urusan ini, udah mereda kan, pandemi udah. Nanti Mbak Ida bisa dari ini dong, dari hasil BMP juga bisa dong. Kan BMP buat diagnosis ya dong ya. Buat diagnosis kan diambil tuh BMP-nya. Berarti bisa dikultur juga. Tumor padat dia. Tumor padat. Tapi juga bisa tumor itu dok tadi katanya, bisa buat tumor darah juga, leukemia sama limfoma. Ya, agak beda ini. Agak beda ya. Kirain bisa dikultur juga dok. Enggak. Jangan ini buka kotak Pandora, Po. Ntar bisa 1 jam kagak kelar-kelar kita ngomong itu. Lo ngomongin BSL apa ntar bingung. Tapi pas dokter Mbak Ida bilang bisa kultur, bisa lihat kan, berarti kan kita pasti hasil operasi itu kan banyak kan, bisa sekalian kultur. Oh iya bener. Nah, atau
Terus ibu kira atau yang kalau leukemia bisa nggak ya yang BMP sisanya dikultur juga gitu loh bro mikirnya. Apa bisa. Ya. Nah sekarang udah itu kan Mbak udah agak longgar kan kesibukannya? Wah, nggak ada longgarnya. Aduh, nggak ada Segala longgarnya. macam dipegang. Luar biasa. Luar Oke. biasa Mbak Ida. Masalah kita nggak kerasa udah 1 jam dan sekarang udah 10:30 malam. Kasian tuh yang di rumah kasihan. Iya emang udah ngeliatin dong kok nggak selesai gitu. Gue tahu Po. Makanya Po, sekarang kesan pesan lo. Nah, gini kesan-pesan terhadap narasumber. Iya. Bicara ya. Pertama pas dokter bilang virolog, saya masih bingung virolog apa ya. Malah saya awalnya saya taunya yang background-nya biolog gitu dok. Ternyata background-nya dokter hewan. Berarti kan Mbak Ida ini kan termasuk dokter hewan yang saking cintanya saking sama hewannya, beliau pengen tahu hal yang kecil lagi. Virologi, virus. Nah, berawal dari virus, dokter Ida mempraktekkan di hewannya, pasiennya dokter Ida sendiri, ternyata berhasil dan memberikan hasil yang lebih baik, berarti dan semoga bisa dipraktekkan ke pasien atau manusia. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Thank you Mbak Ida. Amin. Ya Mbak Ida ini nggak cukup nggak puas hanya dengan DRH-nya aja, dia lanjut juga dia. Betul. Ke Kobe itu Jepang tuh emang untuk yang animal kayaknya paling sophisticated ya Mbak. Ya sebelum Kobe itu kan aku di Avian Zoonosis Research Center, bahkan itu lebih ini lagi ya, lebih maju lagi karena di Fakultas Kedokteran Hewan waktu di Totori. Jadi begitu masuk ke Kobe, dia Fakultas Kedokteran. Jadi justru aku kalau mau penelitian primata dan lain-lain pergi ke universitas lain. Jadi yang punya kedokteran hewan. Biasanya yang lebih ini animal experimentnya memang yang Fakultas Kedokteran Hewan begitu. Tapi ya sangat maju memang di sana penelitian hewannya. Wih, pokoknya kalau misalnya di Dokter AIC berbagi ya, ada aja tuh cabang-cabang sehingga kita bisa punya horizon yang lebih luas lah ya. Jadi kalau misalnya diajak ngomong ini ngajak ngomong ini ya nyambung gitu ya. Ajak ngomong ini nyambung gitu. Karena kita sekarang di zaman yang sekarang ini kita mesti kayak gitu lintas sektoral ya, Mbak. Ya, betul. Lintas sektoral. Jadi ya ini lintas sektoral nih mesti. Lintas sektoral dan lintas melawai. Zaman dulu kayaknya udah malam banget soalnya. Oke, Mbak. Untuk kesan-pesannya mungkin untuk apa sih yang bisa disampaikan sehubungan dengan oncolytic virus ini untuk mungkin kalau untuk awam agak kejauhan, tapi untuk klinisi, dokter-dokter yang kayak kita nih. Gimana tuh, Mbak? Iya. Untuk oncolytic virus ini adalah bukan hal yang baru. Ini sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah berapa dekade menjadi suatu penelitian, menjadi suatu potensi untuk agen spesifik terhadap kanker. Dan kelebihannya ini dapat kita gunakan personalize ya untuk pasien, jadi tidak seperti obat-obat lain yang secara umum kita tembak semua selnya. Jadi ini dapat menjadi suatu janji bagi kita semua, para klinisi dan juga pasien, keluarga pasien dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan oncolytic virus ini di Indonesia. Nah itu tuh catatnya, kita kembangkan semua modalitas termasuk oncolytic virus yang bisa potensial untuk melawan penyakit paling susah ya di muka bumi ini, yaitu cancer. Makanya kan siapa namanya Siddhartha Mukherjee, dia mengatakan bahwa cancer itu adalah raja dari segala penyakit. Oke. Terima kasih Mbak Terida, ini asik banget, nggak kerasa kita udah 1 jam, dan kalau kita terusin tuh tadi tuh Ipo udah kepancing aja ya. Ipo tuh curiosity-nya tinggi Mbak, jadi kalau misalnya ini apa langsung. Enggak dok, cuma tadi pas dokter mengalami jalur-jalur yang lain itu saya sempet sih tahu interferonnya, cuma saya belum, gue nggak hafal deh yang ini, jadi agak kayak gitu, apa ya gitu. Ya ini sebagai stimulasi aja. Jadi podcast ini kan bukan tujuannya sebagai
sebagai konsultasi pribadi, tidak, tapi sebagai edukasi general aja, supaya kita terstimulasi terus untuk belajar terus gitu ya. Insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk masyarakat juga nantinya. Insya Allah. Oke, makasih Mbak Ida atas waktunya ya. Dan juga Ipoh yang sudah setia walaupun habis jaga malam dan habis jaga malam. Oke. Semangat terus, Dok. Amin. Thank you, Dokter. Oke, Sobat Dr. Aisy Berbagi, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi Stage for the Real Experts, masih dengan tagline yang sama. Apa, Po? Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang asik-asik, menggelitik, dan ciamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.